Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi tentang metagenesis Pteridophyta atau tumbuhan paku. Teman bisa lihat di sini pergiliran keturunannya. Ya, metagenesisnya kita bisa lihat yang paling atas ada garis berwarna hijau, ya. Hijau apa biru nih? Hijau ya. Berwarna hijau ini menggambarkan fase haploid ya atau fase gametofitnya, fase di mana gamet dihasilkan. Ini gametnya sebelah kanan. Nah, yang di bawah ini menunjukkan fase sporofitnya, yang garis warna coklat ya. Jadi yang di atas itu gametofit, yang di bawah sporofit. Kita mau mempelajari gimana prosesnya ya kan, biar bisa lebih jelas ya. Kalau di lumut kan tumbuhan lumut dewasa itu ada di fase gametofit. Nah, kalau ini tumbuhan paku dewasa kok di fase sporofit ya, yang bagian bawah. Nah, kita akan lihat seperti apa sampai akhirnya kita bisa membuat bagan seperti ini. Nah, harapannya nanti kita bisa membuat bagan seperti ini ya kan, dimana mulai dari spora sampai jadi spora nih, yang mana yang sporofit dan yang mana yang gametofit ya. Insya Allah dengan melihat video animasi yang saya ambil dari YouTube ya, teman-teman bisa lebih paham. Kita akan lihat, kita akan buat bagian seperti ini setelah kita lihat videonya. Oke, kita simak videonya dulu. Diawali dari sini ya. Mulai dari sini dulu. Jadi ketika si tumbuhan paku itu sudah dewasa, ditandai dengan dia mempunyai daun yang berspora. Daun ini kita sebut dengan sporofil. Fil itu dari kata philodia, artinya daun. Sporo, daun berspora. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia gambar daun berspora. Kelihatan di bawah daun ada bintik-bintik ya. Nah, jadi ketika tumbuhan paku sudah dewasa, dia akan mempunyai sporofil gitu. Nah, ketika sporofil ini di bawah, ketika spora yang ada di sporofil ini sudah matang, ditandai dengan sporanya itu kromosomnya sudah N atau haploid ya. Oke. Ketika si sporanya itu sudah matang ya kan, dia akan jatuh di tempat yang cocok. Nah, ini ya. Jadi kita awali dari sini dulu. Spora jatuh di tempat yang cocok ya kan. Kalau pada lumut kita masih ingat, ketika spora jatuh di tempat yang cocok, dia akan berkecambah membentuk protonema. Nah, untuk paku dia bukan jadi protonema, tapi namanya protalium. Jadi protalium itu mirip kayak kalau kita nanam biji berkecambah. Nah, ini kecambahnya namanya protalium ya. Oke, ini dia. Spora jatuh, tumbuh menjadi protalium. Nah, yang bentuknya kayak love ini ya, warnanya hijau ini. Nah, ini protalium. Inilah protalium. Protalium mungkin jarang kita lihat ya, karena ukurannya kecil. Mungkin kalau saya bilang perkiraan sekitar, kalau nggak salah sekitar 1 cm ya, 1 cm ya, jadi kecil banget. Nah, di protalium inilah, atau protalus atau protalium sama aja, yang berwarna hijau ini, disinilah kita akan menemukan yang namanya alat kelamin dan menemukan gamet. Jadi jadi gamet itu akan dihasilkan di bagian protalium ini gitu. Nah, di protalium ini kita akan menemukan nih, ada alat kelamin. Ini yang kita lihat, ini jantan ya. Ini jantan, ini antheridium, dan di bagian belakang nih, belakang ceritanya nih. Nah, ini archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum. Nah, jadi gitu ya. Jadi si gametofit ini atau si protalium ini akan menghasilkan alat kelamin, dan alat kelamin ini akan menghasilkan gamet. Nah, ini dia spermanya, dihasilkan dari antheridium. Dia akan bergerak menuju archegonium, bertemu dengan telur. Inilah yang disebut dengan fertilisasi. Jadi pembuahan terjadi di sini di archegonium. Berikutnya ya, zigot terbentuk. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, gitu. Nah, nanti paku dewasa balik lagi ke tadi. Nah, paku dewasa tadi akan membentuk daun yang berspora lagi atau sporofil dan seterusnya. Jadi kira-kira fasenya seperti itu teman-teman ya. Sekarang tinggal kita buat aja bagannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan, kita ke pembuatan bagannya setelah kita lihat video animasi tadi ya. Oke teman-teman, kita awali dari spora. Nah, tadi ada sporofil. Di bawah sporofil itu terdapat spora. Ketika spora itu sudah matang, dia akan jatuh di tempat yang cocok, dan spora akan tumbuh menjadi protalium atau protalus sama aja. Nah, di protalium muncul alat kelamin. Jadi nggak jadi tumbuhan paku dewasa tapi muncul alat kelamin dulu ya, yaitu antheridium untuk jantan. Ingat anter itu kalau cara ngafalinnya, yang anter kan cowok ya. Nah, cewek kan dianterin biasanya. Jadi antheridium itu jantan, dan betina archegonium ya. Oke, yang jantan ngasilin sperma, archegonium menghasilkan ovum. Nah, sampai sini teman-teman, ini yang kita sebut dengan fase gametofit, karena
menghasilkan gamet. Apa sih gamet? Sperma dan ovum. Nah, namanya fase gametofit karena menghasilkan gamet. Oke, ini dia fasenya. Nah, jadi tidak ada tumbuhan paku dewasa di sini. Nah, yang berikutnya adalah selanjutnya masuk ke fase berikut. Sperma akhirnya akan berenang menuju ke ovum, ke archegonium. Mereka akan fertilisasi menjadi zigot. Ya, zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Ya, jadi tumbuhan paku dewasanya di bawah, tidak seperti lumut. Tumbuhan paku dewasa. Nah, ketika tumbuhan paku ini sudah dewasa, dia akan menghasilkan daun yang berspora. Namanya sporofil. Nah, sporofil ini mengandung spora, ya, sporangium, sel induk spora, sama aja ya. Nah, sporangium ini suatu ketika akan mengalami pembelahan meiosis, ya, atau pembelahan reduksi, ya, sehingga menjadi spora yang matang, dan spora akan balik lagi ke atas tadi. Nah, balik lagi ke atas sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini fase di mana spora dihasilkan. Dari sini, dari zigot sampai spora, ini kita sebut dengan fase sporofit. Oke, ya, tapi seperti biasa ya teman-teman ya, spora ini tidak kita masukkan ke sini, ya kan? Cuma ini biar gampang aja. Jadi spora ini kan nanti balik lagi ke atas. Ya, jadi bagiannya saya buat ke atas ya. Jadi saya buat bagiannya seperti ini. Nah, kita buat ya. Oke. Nah, jadi ke atas lagi nih teman-teman, balik lagi. Spora ke sini. Sorry, nggak muat ya. Nah, ini dia. Tuh, ke atas. Ya. Gitu. Jadi sporofit itu sampai sporangium aja sebenarnya.